Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk pertanyaan passion di Jemaat kita HKBP Taman Mini, dan sebagaimana biasa disatukan dalam satu minggu 3 kali, dan hari ini adalah hari yang pertama. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pertanyaan hari yang pertama ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 3 ayat 13. Tapi sebaiknya kita akan membaca mulai dari ayat 11. Saya membacakannya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat yang singkat ini ialah memperhadapkan hukum Taurat dengan salib Kristus. Hukum Taurat mendominasi agama Yahudi dan salib Kristus mendominasi agama Kristen. Salib Kristus adalah tuntutan hukum Taurat, atau salib Kristus adalah tebusan, menebus manusia dari tuntutan hukum Taurat. Karena perbedaan itu antara tuntutan hukum Taurat dan salib Kristus, maka terjadilah pertentangan atau perselisihan, bahkan mengganggu iman orang Kristen di Galatia. Baik, karena terjadi pertentangan yang dibuat oleh orang-orang yang beragama Yahudi, yang menekankan bahwa supaya kita mendapat keselamatan harus melaksanakan hukum Taurat secara murni dan konsekuen. Karena pendapat inilah maka Paulus mau meluruskan, sehingga dia menulis surat kepada orang-orang Kristen di Galatia apa yang seharusnya dipahami oleh orang Kristen antara hukum Taurat dengan salib Kristus itu. Karena pertentangan antara pandangan agama Yahudi mengenai keselamatan melalui hukum Taurat, sementara Paulus mengatakan melalui salib Kristus, itu dia tulislah suratnya. Dan anehnya, supaya kita tahu saudara-saudara bahwa pertentangan itu antara hukum Taurat dan salib Kristus ada tertulis di buku yang sama, yaitu Kitab Suci Alkitab. Memang orang Kristen yang menyatukan kitab suci agama Yahudi dengan kitab suci orang Kristen, atau kita katakanlah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sementara agama Yahudi tidak pernah mengakui Perjanjian Baru karena mereka tidak menerima atau tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi, yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus adalah bahwa keselamatan adalah melalui salib Kristus atau melalui darah Kristus.
Dan di sini dia gunakan kata ditebus. Melalui darah Kristus kita ditebus. Nah, kata ditebus kita tahu saudara-saudara itu biasanya adalah barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan. Orang Kristen atau manusia diibaratkan Paulus seperti orang yang digadaikan, yaitu manusia digadaikan kepada hukum Taurat bagi orang-orang yang mengatakan harus tunduk kepada hukum Taurat. Pertanyaannya, bisakah manusia lepas dari tuntutan hukum Taurat? Bisakah manusia melepaskan dirinya dari maut? Karena ujung dari hukum Taurat itu adalah maut atau kematian. Dalam kerangka itulah maka Yesus disalibkan. Bahkan tidak hanya mati, tapi dia sebagaimana tertulis, dia rela sebagai orang yang terkutuk. Karena ada tertulis bahwa orang yang mati digantung adalah orang yang dikutuk. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jika demikian halnya, bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang telah ditebus, bukan dengan uang, bukan dengan emas, tetapi dengan darah Yesus Kristus. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, ialah bersyukur kepada yang menebus kita. Ya tentu kita harus bersyukur kepada Dia karena Allah mengasihi kita sehingga kita ditebus dari hukuman dosa. Yang kedua, karena kita sudah ditebus, tentu mestinya kita taat kepada yang menebus. Ya tentulah, kita yang diselamatkan, mestilah kepada Dia yang menyelamatkan kita, mestilah taat dan mendengarkan perintah-perintahnya. Dan yang ketiga dan terakhir saudara-saudara, ialah meneladani Dia yang menebus kita. Meneladani Yesus. Apa yang mesti kita teladani dari Yesus? Ialah kasih-Nya, ialah kerelaannya berkorban demi orang lain. Itulah nafas kehidupan orang Kristen. Itulah ciri khas orang Kristen, mengasihi sesama karena sudah merasakan kasih Kristus yang sesungguhnya. Amin. Marilah kita berdoa. Puji syukur ya Bapa di surga, karena kami telah Engkau tebus melalui darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib di Golgota. Bapa di surga, ajarlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menghayati dan mengamalkan pengorbanan Yesus Kristus untuk keampunan dosa kami, sehingga kami tidak lagi manusia-manusia yang takut dan tunduk kepada hukum Taurat sebagaimana diajarkan oleh agama, khususnya di dalam agama Yahudi. Kami yang percaya Engkau tuntun menjadi orang-orang yang mengasihi, karena itulah tanda bahwa kami telah ditebus oleh Yesus Kristus. Ajar kami untuk mampu meneladani hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, sertai kami, sertai umat-Mu dimanapun, di seluruh dunia, di Indonesia, dan jemaat-Mu HKBP Taman Mini, agar kami terhindar dari wabah yang sedang menerang manusia pada saat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kami sampaikan. Kiranya semua kita jemaat HKBP Taman Mini diberkati Tuhan dan tetap teguh sukacita di dalam Tuhan. Hanya Dia yang memelihara dan menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Puji Tuhan.